Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1130 yang lalu, manga One Piece chapter 1131 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kelompok dari Zoro yang sedang menyeberangi jembatan besar. Yap, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya, Luffy memutuskan untuk berpisah dengan kelompok dari Zoro, di mana Luffy sendiri berniat untuk mencari sumber suara yang membuatnya penasaran, dan rupanya sumber suara tersebut berasal dari Pangeran Loki yang berada di bawah jembatan. Nah, kali ini di chapter 1131, kelompok dari Zoro diperlihatkan sedang berusaha menyeberangi jembatan dan menuju ke bagian sisi jembatan yang merupakan pohon Yggdrasil. Di momen ini juga, Nami mengatakan kepada yang lainnya bahwa saat ini mereka harus mencari pedesaan terdekat untuk mencari informasi mengenai Pulau Elbaf. Usopp kemudian menegaskan mereka harus tetap waspada dan berhati-hati, mengingat seperti yang dikatakan oleh Goldberg dan Gerd, siapapun yang memasuki rumah tanpa izin dianggap sebagai penyusup. Zoro kemudian mengatakan sebaiknya kita mencari sebuah bar dan mencari informasi di sana. Sementara Sanji mengatakan apakah kita tidak menunggu Luffy di ujung jembatan saja. Chopper lalu menjawab, benar, sebaiknya kita menunggu Luffy di ujung jembatan. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan Pangrikot yang saat ini telah tiba di Westeria. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, sebelumnya atau lebih tepatnya 2 hari yang lalu setelah insiden di Pulau Egghead, Vega Panggabungan ini telah menghubungi Herodes, seorang ilmuwan yang tinggal di Westeria, dan dia juga adalah guru dari Nami ketika time skip dulu. Jelas mengetahui Vega Panggabungan ini telah tiba di Westeria, Herodes pun kemudian penasaran dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Egghead. Vega Panggabungan pun kemudian menjelaskan bagaimana awal mula Pulau Egghead menjadi target dari pemerintah dunia. Vega Panggabungan juga menegaskan jika berita yang dimuat pada surat kabar terbaru yang menyatakan bahwa Luffy adalah pelaku pembunuh Dr. Vegapunk adalah tidak benar. Maka dari itu, setelah kematian Stella, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh satelit Vegapunk adalah mengamankan Pangrikot dan membawanya ke Westeria. Vega Panggabungan juga mengatakan bahwa Pangrikot akan disimpan di Westeria sampai ada seseorang yang bisa menggunakan Pangrikot sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa. Nah, di ruang otoritas Gorosei, kita bisa melihat percakapan antara para Gorosei yang membahas isi pesan siaran Dr. Vegapunk. Yap, rupanya para Gorosei ini telah mendapatkan laporan tentang para penduduk di dunia One Piece yang mulai panik. Bahkan, kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia meminta kepada Gorosei untuk memberikan izin dan tinggal di atas Red Line. Para raja-raja ini sepakat bahwa sudah waktunya mereka untuk tinggal dan mendirikan kerajaan di atas Red Line. Jelas tujuannya adalah agar mereka semua tidak tenggelam, seperti yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk dalam isi pesan siarannya. Mengetahui laporan tersebut, para Gorosei pun tidak bisa memberikan izin kepada kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia untuk tinggal ataupun mendirikan bangunan di atas Red Line. Yap, menurut Gorosei Nusjuro, tidak boleh ada orang lain yang tinggal di atas Red Line selain para Tenryubito. Bahkan di momen ini, Garling Figureland menyampaikan dengan sangat tegas, jika para serangga itu tinggal di atas Red Line, maka ini akan menimbulkan konflik dengan para Tenryubito, dan hal ini juga telah melanggar perjanjian dengan para pendahulu. Mendengar hal tersebut, Gorosei Mars setuju dengan pendapat dari Garling Figureland karena jika raja-raja ini tinggal di atas Red Line, bukan hal yang tidak mungkin, kedepannya mereka akan meminta hak yang sama dengan para Tenryubito. Dan tidak menutup kemungkinan juga, hal inilah yang akan menjadi pemicu konflik di kemudian hari.
Nah, setelah berunding mengenai hal ini, para Gorosei pun kemudian sepakat untuk memutuskan bahwa mereka tidak bisa memberikan izin kepada raja-raja untuk tinggal di atas Redland dan mendirikan kerajaan mereka di sana. Selain itu, para Gorosei juga membahas beberapa hal penting terkait penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army terhadap kapal-kapal pembawa logistik makanan. Yap, menurut Garling Vigeland, untuk menghentikan pergerakan dari organisasi Revolutionary Army, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kesatria suci saja. Mengingat kekuatan dari organisasi Revolutionary Army tidak bisa diremehkan begitu saja. Apalagi pemimpin mereka, yaitu Monkey D. Dragon. Garling juga menegaskan untuk membasmi mereka, maka harus dimulai dari kepalanya dulu. Artinya mereka harus mengincar Dragon dan Sabo. Maka dari itu, jika kedua orang ini berhasil dikalahkan, organisasi Revolutionary Army akan kehilangan arah dan mudah untuk ditumbangkan. Yap, karena seperti yang kita tahu ya bosku, Dragon dan Sabo adalah tokoh penting dalam organisasi tersebut. Dragon sendiri dikenal sebagai sosok yang handal dalam menyusun strategi penting untuk melawan pemerintah dunia tanpa melibatkan pertarungan fisik. Sementara Sabo adalah sosok pejuang yang sangat populer dalam melakukan pemberontakan melawan pemerintah dunia. Bahkan sosoknya ini dikenal sebagai Kaisar Api. Nah, di momen ini menariknya tiba-tiba sosok Panglima Kong muncul sambil membawa bounty terbaru dari Monkey D. Dragon dan juga Sabo. Setelah itu, Panglima Kong pun lalu menaruh kedua bounty tersebut di atas meja para Gorosei. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun diperlihatkan bounty terbaru dari Monkey D. Dragon dan juga Sabo. Ya, rupanya bounty dari Monkey D. Dragon ini mencapai 5 miliar 840 juta berry. Yap, tentunya ini adalah angka yang sangat besar ya bosku, bagi seorang pemimpin organisasi kriminal yang menentang pemerintah dunia. Sementara itu, kita juga diperlihatkan bounty terbaru dari Sabo yang mencapai 3 miliar berry. Jelas dari informasi terbaru ini, satu hal yang dapat kita simpulkan, pemerintah dunia benar-benar tidak main-main untuk menghentikan pemberontakan dan masalah besar yang diakibatkan oleh organisasi Revolutionary Army. Bahkan, bounty terbaru dari Sabo ini pun seolah menandakan jika ancaman yang diberikan oleh Sabo setara dengan ancaman dari Sang Kaisar Lautan atau Yonko. Mengingat seperti yang kita tahu juga ya bosku, Sabo ini adalah salah satu karakter yang telah melihat wujud dari Im Sama dan kebenaran singgasana kosong yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Jadi rasanya tidak mengherankan jika saat ini bounty milik Sabo benar-benar melesat cukup tinggi. Setelah itu, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan salah satu anggota Kesatria Suci yang memegang bounty dari Monkey D. Dragon dan juga Sabo. Sambil tertawa, anggota Kesatria Suci tersebut mengatakan bahwa pertarungan ini akan sangat menarik. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan para anggota Kesatria Suci yang telah memasuki ruang otoritas Gorosei untuk menerima perintah atau misi dari para Gorosei. Namun sayangnya belum diketahui pasti misi seperti apa yang akan didapatkan oleh Kesatria Suci. Tetapi tidak menutup kemungkinan besar misi tersebut adalah untuk menghabisi dan menghentikan pergerakan dari organisasi Revolutionary Army. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1131. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.